Terlalu mahal padamu Yesus, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih-Nya melimpah pagi ini sehingga kita bisa hadir di ibadah raya pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di ibadah raya pagi ini, juga bagi Bapak Ibu yang saat ini mengikuti ibadah pagi ini lewat siaran langsung, siaran tunda, baik video, radio, internet, di dalam dan luar negeri. Biarlah kasih karunia, sukacita, damai sejahtera Tuhan lewat firman dan Roh Kudus-Nya dicurahkan bagi kita semuanya. Kita akan pujikan lagu dari suplemen Bila Kau Yang Membuka Pintu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemelihara segala perkaraku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat apapun permasalahan kita pagi ini, Bapak Ibu datang dengan kondisi apapun, selama masih dalam kandang, masih dikembalikan, di situ kita mendapat kunci Daud untuk menyelesaikan segala masalah apapun yang kita hadapi saat ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan Bila Kau Yang Membuka Pintu. Dan pada saat kurnia, waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku, segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Tur. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat
sama-sama kata. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk perpanjangan umur, kesehatan, kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami untuk beribadah melayani Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami percaya lewat ibadah pelayanan semacam ini Engkau sedang membuka pintu bagi kami. Engkau membuka pintu surga bagi kami, pintu hidup kekal Tuhan. Kami percaya pintu-pintu di dunia, pintu permasalahan, pintu masa depan dan lain semua terbuka bagi kami. Engkau berikan yang terindah sampai yang terbaik sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pelayanan ini dalam tangan kemurahan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat diurapi oleh Tuhan. Baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih, urapi pemberitaan firman, urapi Tuhan, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Sungguh-sungguh kami merasakan lawatan tangan Tuhan di tengah kami Tuhan. Oh, Engkau menjamah setiap hidup kami. Mujizat terjadi, pembaharuan hidup terjadi, pertolongan Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih. Jangan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan. Tuhan tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan-peralatan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami, Tuhan tolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang mungkin kali ini baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang, selamat beribadah, kasih karunia dan damai sejahtera dicurahkan bagi kita semua. Sebagai pembukaan ibadah raya pagi ini kita akan pujikan, yaitu Mari Bersaksi dari Kor Kaum Muda minggu lalu. Sekelilingmu, apakah kau pernah sadari? Masih banyak orang belum mengenal Yesus Kristus Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk tubuh Kristus? Sebatas firman Tuhan yang berhasil dan bumi pun. Mari bersaksi, kabarkanlah kebenaran. Kita mari bersaksi, jadilah terang bagi dunia ini sampai terbentuklah tubuh Kristus yang sempurna. Mari kita bangkit berdiri, kita akan pujikan ini lebih semangat lagi. Haleluya. Lihatlah sekelilingmu, apakah kau pernah sadari? Masih banyak orang belum mengenal Yesus Kristus Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk tubuh Kristus?
bersaksi, kabarkanlah kebenaran firman Tuhan. Mari bersaksi lewat perkataan dan perbuatan kita. Mari bersaksi, jadilah terang bagi dunia ini, sampai terbentuklah tubuh Kristus yang sempurna. Kembali ke atas sekali lagi. Lihatlah sekelilingmu, apakah kau pernah sadari masih banyak orang belum mengenal Yesus Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk Kristus? Sebutkanlah firman Tuhan yang bersaksi. Mari bersaksi, haleluya. Mari bersaksi, dapatkanlah kebenaran firman Tuhan. Mari bersaksi, mari bersaksi, jadilah terang bagi dunia ini, sampai terbentuklah tubuh Kristus. Mari bersaksi, dapatkanlah kebenaran firman Tuhan. Mari bersaksi, lewat perkataan dan perbuatan kita. Mari bersaksi, jadilah terang bagi dunia ini, sampai terbentuklah tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan, silahkan duduk. Kita pujikan pujian selanjutnya, yaitu Satu Tubuh dari nyanyian rohani 280. Berdiri atas pandangan kota, disandang dalam kasih atas saling kenal. Satu iman, satu harap, satu dalam pengajaran, membentuk tubuh Kristus yang sempurna. Tubuh Kristus terdiri atas pandangan kota, disatukan dalam kasih atas saling kenal. Satu iman, satu harap, satu dalam pengajaran, membentuk tubuh Kristus yang sempurna. Kembali, mari kita bangkit lagi. Tubuh terdiri banyak anggota, disatukan dalam kasih atas saling kenal. Satu iman, satu harap, satu dalam pengajaran, membentuk tubuh Kristus yang sempurna. Tubuh terdiri atas banyak anggota, disatukan dalam kasih atas saling kenal. Satu iman, satu harap, satu dalam pengajaran, silakan duduk. Puji Tuhan. Kita lanjutkan Allah di sini dan kolektor pertama dijalankan. Nyanyian rohani 117. Allah di sini seperti udara segar yang kuhirup. Dengarlah doaku, Dia Allah yang hidup. Kembali ke atas. Allah di sini seperti udara segar yang kuhirup. Seperti fajar yang merekam setiap hari. Dengarlah doaku, Ya
biarlah Tuhan sendiri yang membalas persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Kita akan pujikan dari suplemen Ku Percaya Janjimu, dan Kur kaum muda remaja mempersiapkan pujiannya. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntun. Saat ku tak mengerti, saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku. Kur. Percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku.
Puji Tuhan. Kita pujikan dari nyanyian rohani 31, tak terukur kasih-Mu. Gantikan diriku, Kau curahkan darahku, ku tebus dosaku. Kur layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kita akan pujikan ini beberapa kali dan kur paduan suara mempersiapkan pujiannya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu, ku tebus dosaku. Kur layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu, ku tebus dosaku. Kur layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku.
di dalam firman yang benar, di dalam firman kabar mempelai yang benar. Di situ ada kuasa penciptaan dari Tuhan, kuasa yang menyelesaikan segala masalah, sampai masalah yang mustahil, yaitu keubahan hidup untuk kita disempurnakan sama seperti Dia pada saat Dia datang sebagai mempelai pria surga. Kini saatnya kita memberikan yang terbaik bagi kita, tubuh, jiwa, dan roh kita, untuk menerima firman kabar mempelai, firman pengajaran yang benar yang sudah menyucikan kita untuk sampai disempurnakan. Mari kita pujikan pujian daripada suara yang berjudul Peganglah Tanganku Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bila ku kembali ke masa silamku, bila ku kembali ke masa silamku, masa penuh kegagalan, ternyata tiada pada diriku yang dapat ku andalkan. Bila ku memandang ke masa depanku, masa penuh keraguan, mungkinkah aku sanggup mendapatkan sesuatu yang ku harapkan? Tuhanku, pegang tanganku, atur langkahku. Ku tak mampu menatap hari esok tanpa Engkau. Ku kan tersesat, ku kan terhilang, ya Tuhanku. Bait kedua. Namun bila aku memandang wajah-Mu, Rajaku dan pembelaku, penuh kasih sayang, amin, haleluya, penuh pengorbanan, mungkinkah apapun terjadi di sekeliling, apapun yang mengancamku, haleluya, tak perlu ku takut, tak perlu ku cemas, Engkaulah kekuatanku. Oh Tuhanku, dan waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Tak mampu menatap hari esok tanpa Engkau. Bukan tersesat, bukan terhilang, ya Tuhanku, bimbinglah aku. Sekali lagi, oh Tuhanku, pegang tanganku, atur langkahku. Ku tak mampu menatap hari esok tanpa Engkau. Bukan tersesat, bukan terhilang, ya Tuhanku, bimbinglah. Sekali lagi, sekali lagi, haleluya. Oh Tuhanku, penuh permohonan kepada Tuhan, pegang tanganku, atur langkahku. Ku tak mampu menatap hari esok tanpa Engkau. Bukan tersesat, bukan terhilang, ya Tuhanku, bimbinglah aku selalu.
Haleluya. Haleluya. Inilah cetusan hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami menyadari hidup di padang gurun dunia yang tandus, yang penuh binatang buas di akhir zaman ini. Dengan segala kemampuan yang ada, kekayaan, kedudukan, kepandaian, dan kami tidak mampu Tuhan. Melangkah di akhir zaman, kami akan terjatuh, kami akan tersesat dan terhilang selama-lamanya Tuhan. Itu sebabnya kami butuh kekuatan dari Tuhan, kekuatan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Nyatakan firman-Mu di tengah kami sekalian Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing saat ini. Bukakan firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami Tuhan. Dan urapi pula kami semua Tuhan, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung radio, video, internet dimanapun berada. Di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan. Mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu hari-hari ini Tuhan. Menyembah Engkau Sang Raja kami Tuhan. Menyerahkan hidup kami tak berdaya. Menyerahkan buah nikah kami Tuhan. Kami tak berdaya menyerahkan pelayanan kami. Menyerahkan pekerjaan kami, studi kami, masa depan kami, masalah-masalah kami, kesehatan kami. Bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami. Dalam tangan-Mu, Engkau yang menentukan semua, Engkau yang memiliki kami, Engkau lakukan yang terbaik bagi kami, ya, bahkan yang kekal selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau tidak pernah menipu kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan, tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain bersamaan dengan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab untuk menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal yang ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai 6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Puji Tuhan. Jadi ini pembukaan meterai yang ketiga. Sama dengan hukuman Allah Roh Kudus yang ketiga atas dunia. Yaitu kegerakan kuda hitam. Kegerakan kuda hitam. Sehingga terjadi kelaparan. Kegerakan kuda hitam sehingga terjadi kelaparan di dunia ini. Terjadi kelaparan di dunia. Baik kelaparan secara jasmani maupun kelaparan secara rohani. Baik kelaparan secara jasmani maupun kelaparan secara rohani. Terutama kelaparan akan firman Allah. Terutama kelaparan akan firman Allah. Ya. Akibatnya apa? Semua manusia termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak sungguh-sungguh. Semua manusia termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh menjadi rebah. Karena tidak makan, tidak ada firman,
jiwa rohnya, tidak ada makanan rohani, rebah dan tidak bangkit lagi. Sama dengan hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Enjoy dalam dosa sampai puncaknya dosa. Puncak dosa itu dosa makan minum, kawin mengawinkan. Makan minum, merokok, mabuk, narkoba, terus di situ. Kawin mengawinkan, percabulan dan lain, nikah yang salah semua. Sampai itu tidak mau dan tidak bisa bertobat lagi. Sudah enjoy, sudah senang. Tidak mau dan tidak bisa bertobat lagi, permisi, seperti setan. Sehingga seperti setan. Binasa untuk selamanya. Nah ini saya selalu katakan, sehebat apapun kita, hebat jasmani, rohani kami, hamba Tuhan. Kalau tidak mau mendengar firman pengajaran yang keras, yang benar. Satu waktu akan rebah. Kalau tidak mau makan biar hebat, rebah. Rebah, jatuh dan tidak bangkit lagi. Rebah dan tidak bangkit lagi. Saudara, tidak mau bertobat sampai tidak bisa bertobat. Binasa seperti setan. Tapi sebaliknya, senajis apapun, sekotor apapun, kita kalau masih mau mendengar firman pengajaran benar, masih ada kuasa kebangkitan untuk membangkitkan kita, kerohanian kita, sehingga bisa bertobat, bisa hidup benar, hidup suci, bahkan sampai bisa sempurna seperti Yesus. Semoga kita bisa mengerti. Jangan sampai kita jatuh dalam kelaparan. Ya. Nah, jalan keluarnya menghadapi kuda hitam, kegerakan kuda hitam atau kelaparan jasmani dan rohani, yaitu di ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Ya, dan nanti jangan rusakkan minyak dan anggur. Jadi jalan keluar menghadapi kegerakan kuda hitam atau kelaparan jasmani rohani. Nomor 1, harus memiliki 1 dinar. Harus memiliki 1 dinar dalam arti rohani. Dalam arti rohani. Harus memiliki 1 dinar dalam arti rohani. Artinya 1 dinar dalam arti rohani yaitu upah bekerja di kebun anggur. Upah bekerja di kebun anggur itu 1 hari 1 dinar. Upah bekerja di kebun. Sekarang beribadah melayani Tuhan. Kita beribadah melayani Tuhan, kita aktif dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Ayo kita ibadah pelayanan untuk mendapat 1 dinar. Kita kerja mungkin dapat $1 juta, berapa juta dolar. Tapi nanti zaman kelaparan tidak berguna semua. Tidak berguna. Kalau zaman kelaparan, zaman antikris datang, tidak berguna, diblokir semua. Tapi yang berguna cuma 1 dinar. Yaitu upah bekerja di kebun anggur. Ibadah pelayanan semacam ini mungkin diremehkan. Tapi ini upahnya 1 dinar. Ini yang bisa menembusi kelaparan nanti, zaman antikris nanti. Amin, jago. Nah inilah, ayo kerja. Ya, sungguh-sungguh ibadah pelayanan. Yang kedua, B, itu 1 dinar adalah kehidupan yang memiliki gambar dan tulisan Allah. 1 dinar itu adalah kehidupan yang memiliki gambar dan tulisan Allah. Ini yang saya terangkan dulu. 1 dinar adalah kehidupan yang memiliki gambar dan tulisan Allah. Matius pasal 22. Matius 22 ayat yang ke-19 sampai 21. Matius 22 ayat 19 sampai 21. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar atau 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada, atau dalam kalimat lain, kembalikan kepada Tuhan, berikan kepada Allah apa yang Allah miliki, apa yang Allah punya. Ya, kalau begitu bayarlah kepada Kaisar, ayo ya, bayarlah kepada Kaisar barang yang Kaisar punya, dan kepada Allah barang yang Allah punya, milik Allah. Nah, ini 1 dinar yang jasmani ada gambar dan tulisan Kaisar. Nah, seperti mata uang kita ada tanda tangannya gubernur bank, ada itu, ada gambarnya apa pahlawan, ada apa itu. Nah, kalau 1 dinar gambar dan tulisan Kaisar. Nah, kalau 1 dinar rohani,
Itu gambar dan tulisan Allah, itu milik Allah. Kehidupan kita harus punya gambar dan tulisan Allah. Ya, semoga kita bisa mengerti gambarnya Allah, tulisannya, tanda tangannya, capnya Allah. Harus. Ya. Nah, kita ingat Kejadian 1:26 itu manusia diciptakan memang ada gambarnya Allah memang. Mari Kejadian 1:26. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan kita itu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita itu saja 3 oknum, 1 pribadi, tapi ya Allah Tritunggal itu saja. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Jadi pada mulanya manusia diciptakan satu gambar dengan Allah Tritunggal. Satu gambar dengan Allah. Ada gambar dan tulisan Allah Tritunggal. Jadi pada mulanya manusia diciptakan satu gambar dengan Allah Tritunggal. Atau sama dengan ada gambar dan tulisan Allah Tritunggal sehingga memiliki kuasa. Mereka berkuasa supaya berkuasa sehingga memiliki kuasa Allah juga. Gambarnya sama dengan Allah, kuasanya sama juga. Memiliki kuasa Allah Tritunggal. Saudara, untuk menaklukkan 3 binatang buas. Kalau di kitab Kejadian ini masih binatang biasa, ikan di laut. Tapi di kitab Wahyu binatang buas dari laut, antikris. Burung di udara, di dalam kitab Wahyu naga merah padam di udara. Binatang melata di darat, di dalam kitab Wahyu binatang buas dari bumi, nabi palsu. Jadi memiliki kuasa Allah Tritunggal untuk menaklukkan setan Tritunggal. 3 binatang buas ditaklukkan. Itu waktu penciptaan pertama. Kita satu gambar dengan Allah Tritunggal. Ada gambar tulisan Allah Tritunggal. Sehingga punya kuasa Allah Tritunggal untuk menaklukkan setan Tritunggal. 3 binatang buas. Tetapi sayang manusia diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Hati-hati. Kuat melawan binatang buas, tapi melawan kelicikan kita sering gak kuat. Nah, ini hati-hati. Saya enggak mau ini. Berzina enggak mau ini. Tapi kelicikan masuk, kena kita. Nah, ini yang bahaya. Hati-hati ya. Hati-hati sungguh-sungguh. Jadi ayo sungguh-sungguh. Tapi sayang manusia diperdaya oleh ular dengan kelicikannya, sehingga tidak taat. Tidak dengar-dengaran pada firman Allah. Semua buah pohon di taman boleh kau makan buahnya dengan bebas, kecuali 1 ini tidak boleh, malah 1 dimakan. Ini kelicikan ular. Ya. Yang lain-lain tidak berzina, mau berzina enggak mau, mau ini enggak mau aku, enggak mau. Tapi kelicikan kena. 1 kali kena. Nah, hati-hati. Saudara, hati-hati betul-betul kita. Nah inilah, aku tidak taat, tidak dengar pada firman sama dengan berbuat dosa. Kalau tidak taat itu berbuat dosa. Nah, kelicikan hati-hati, mulai mungkin dalam pekerjaan, enggak apa-apa cuma gini. Dalam nikah, enggak apa-apa cuma gini, sama aja, itu kelicikan. Dalam ibadah pelayan, enggak apa-apa cuma begini, itu kelicikan. Hati-hati kita diberi, sehingga tidak taat, tidak dengar-dengaran pada firman Allah. Sama dengan berbuat dosa, tidak taat itu berbuat dosa. Sama dengan berbuat dosa sehingga kehilangan gambar Allah Tritunggal. Kehilangan gambar Allah Tritunggal, menjadi telanjang dan diusir ke dunia. Sehingga hidup dalam kutukan, letih lesu, beban berat, berubah, berpindah dari suasana Firdaus yang bahagia, Taman Eden, menjadi suasana kutukan, letih lesu, beban berat, susah payah. Nah, kalau dibiarkan sampai kebinasaan. Nah, ini saja. Semoga kita hati-hati ular dan kelicikannya, hati-hati. Hati-hati lewat ajaran palsu, sama aja, enggak apa-apa, bahaya. Ya, Tuhan tolong kita semua. Roma 3:23. Sesudah di dunia ternyata manusia semua berbuat dosa, tetap berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa, semua telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telanjang. Jadi di dalam dunia manusia terus berbuat dosa. Bahkan sampai puncak dosa.
yaitu dosa makan minum dan kawin mengawinkan tadi. Hati-hati, saudaraku, jangan terus di sini. Ya, di dalam dunia manusia terus berbuat dosa, bahkan sampai puncak dosa, yaitu makan minum, merokok, mabuk, narkoba, kawin berhenti. Jangan di situ. Saudaraku, sama dengan telanjang. Nah, kalau di Taman Eden telanjang dan malu, memakai cawat, mereka bikin cawat. Tapi kalau di dunia ini telanjang dan tidak tahu malu. Seperti, maaf saudara ya, telanjang tidak seperti anjing babi. Jadi gambarnya anjing babi. Lihat saja saudaraku, kalau anjing lewat ya sudah telanjang tapi enak aja, mau di pesta lewat. Mau di gereja kalau ada, mau di podium lewat. Nah ini untuk saya nomor 1. Khotbah, padahal telanjang dia. Tidak tahu malu. Main musik kuat, padahal telanjang, tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Nah, ini saya nomor 1. Wah, luar biasa. Padahal telanjang dia, tidak tahu malu. Seperti anjing babi. Semoga kita bisa mengerti. Ini kenyataan. Kami hamba Tuhan, ini kenyataan. Hati-hati. Bapak Pendeta Indiono almarhum selalu mengatakan, hamba Tuhan, saya loh ya. Hamba Tuhan itu saya termasuk, makanya saya berani berkata. Bukan ngata-ngatain hamba Tuhan, enggak saya diperiksa juga. Hamba Tuhan adalah pemain sandiwara. Kalau sekarang bukan sandiwara lagi, sinetron. Ya, pemain sinetron yang paling handal. Paling kan bisa nangis, bisa ini, padahal anjing babi. Nah, ini sinetron yang paling handal kami hamba Tuhan. Harus diperiksa. Nah, jangan sampai pemain musik, kor juga. Pelayan-pelayan Tuhan, ayo. Ini banyak terjadi hari-hari. Cuma ketawa kita, aduh. Kalau tahu orang siapa dia. Padahal hebat dia, luar biasa dipakai. Saya cuma ketawa, aduh ya Tuhan tolong. Kalau tahu ya, waduh cuma ketawa saja. Ini bahaya. Kayak saya ketawai diri saya juga. Mau hebat-hebat kalau anjing babi, apa itu? Semoga kita mengerti. Nah ini, jadi memiliki seperti anjing babi, memiliki gambar anjing babi. Manusia ditaklukkan sekarang. Tadi menaklukkan, sekarang manusia ditaklukkan. Manusia termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak sungguh-sungguh ditaklukkan. Yang tidak taat, yang berbuat dosa ditaklukkan oleh setan Tritunggal. Sehingga memiliki gambar setan Tritunggal. Sudah ada gambar anjing babi, gambar setan Tritunggal. Ditaklukkan, dibalik. Dulu menaklukkan, sekarang ditaklukkan. Sekarang ditaklukkan oleh setan Tritunggal. Memiliki gambar setan Tritunggal. Nah, semoga mengerti. Jadi manusia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang memiliki gambar anjing babi, maafkan. Dan gambar setan Tritunggal atau setan, hanya untuk dibinasakan selama-lamanya. Hanya untuk dibinasakan selama-lamanya. Ini yang akan masuk kelaparan yang akan datang. Masuk kelaparan yang akan datang, penghukuman Tuhan sampai kebinasaan selama-lamanya. Nah, semoga kita bisa mengerti. Tuhan berusaha. Saya selalu katakan Tuhan tidak rela kalau manusia ciptaannya, apalagi hamba Tuhan pelayan, hanya seperti anjing babi, hanya seperti setan yang akan dibinasakan. Tuhan berusaha menolong kita untuk mengembalikan kita 1 dinar. Tuhan berusaha untuk menolong kita sama dengan untuk mengembalikan kita kepada gambar Allah Tritunggal. Sama dengan memiliki 1 dinar kita untuk menembusi penghukuman Tuhan. Tidak binasa bersama dunia. Memiliki lewat 2 cara. Lewat 2 cara. 1, Efesus 1:13. Efesus 1:13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Yang pertama yaitu pemberitaan, lewat pemberitaan Injil keselamatan, firman penginjilan. Lewat pemberitaan Injil keselamatan atau firman penginjilan. Atau susu, atau kabar baik, sudah sering diterangkan. Amsal 25:25 kabar baik itu. Susu Ibrani 5 itu, susu dan makanan keras. Injil itu susu. Ya, kabar baik yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dunia
sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tetapi harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ini lebih dulu bagaimana cara Tuhan menolong kita. Manusia yang hamba Tuhan yang punya gambar anjing babi, gambar setan yang binasa, bisa kembali pada gambar alat itu, bisa memiliki 1 dinar yang rohani untuk menembusi penghukuman yang akan datang. Jaminan dari Tuhan 1 dinar. Yaitu lewat pemberitaan Injil keselamatan. Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dunia sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tapi harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah, sekarang sikap kita harus menerima keselamatan, menerima Injil keselamatan sama dengan menerima keselamatan. Sikap kita harus menerima Injil keselamatan sama dengan menerima keselamatan. Buktinya percaya, iman percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya, iman percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, satu-satunya aja. Tidak ada 2, tidak ada 3. Loh, yang lain terserah. Iman itu, keyakinan itu 1 aja. Tidak ada bisa keyakinan 2, 1 aja. Yakin itu 1. Nah, terserah yang lain masing-masing. Keyakinan itu masing-masing. Tidak bisa saling mencampuri. Ya, jangan sampai karena ini, waduh saudara saya ini, kita akui, enggak apa-apa juga kok, sama aja. Jangan, keyakinan 1. Jangan dipengaruhi oleh pandangan daging ini, karena saudaranya, karena istrinya, ya sama aja gitu. Jangan, tetap keyakinan 1, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Nah, kalau sudah yakin sungguh-sungguh pasti bisa bertobat. Nah, bukti kedua bertobat, berhenti berbuat dosa kembali pada mengaku dosa. Bertobat itu mulai dengan mengaku dosa kepada Tuhan sama, jika diampuni jangan berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa kembali pada Tuhan, mati terhadap dosa. Itu bukti kita punya keyakinan. Kalau mulut gampang, kamu percaya dahsyat, luar biasa, hebat, bisa. Kami hamba Tuhan, dahsyat Yesus hebat. Tapi bukti selanjutnya ini yang penting. Bertobat enggak dia itu. Kalau dia enggak bertobat berarti imannya masih goyah. Imannya masih sekedar di mulut. Nah, ini semoga kita mengerti. Tidak sampai kedalaman hati. Tidak sampai kedalaman hati. Ayo saya dan saudara buktikan iman, keyakinan yang teguh dengan bertobat. Ini gunanya dengar firman, tunjuk dosa, akui, berhenti, bertobat. Nah, ini ada iman yang bertambah-tambah, iman yang teguh. Kalau tidak bertobat dari dulu malah menambah dosa, iman yang bagaimana? Seperti Yudas Iskariot akhirnya. Dia bukan cuma percaya, dia rasul, hebat. Tapi kalau tidak bertobat, habis. Tetap dalam kebinasaan. Ayo mohon bukti yang nyata dari Tuhan. Ini namanya pengajaran, lebih pasti dari ilmu pasti. Nah, kalau matematika ilmu pasti kita bisa tahu buktinya benar. Kita ngerjakan soal, teman ngerjakan soal, sama. Sudah sama 2-3 orang, wah lumayan sudah. Gurunya terangkan sama, pas. Itu pasti, ilmu pasti. Kita juga harus punya bukti. Apa? Percaya itu apa? Bertobat, stop dosa. Sudah stop dosa. Kemudian lahir baru dari air dan roh. Baptis air, baptis Roh Kudus. Menghasilkan hidup baru. Lahir baru dari air roh, masuk baptis air, baptisan Roh Kudus. Menghasilkan hidup baru. Hidup surgawi. Hidup baru yaitu hidup dalam kebenaran. Kalau sudah benar, ini sama dengan bebas dari kutukan, bebas dari hukuman. Nah, hidup benar itu sama dengan bebas dari kutukan, bebas dari hukuman. Bebas dari kutukan, bebas dari hukuman. Sama dengan selamat dan diberkati oleh Tuhan. Ini cara Tuhan untuk mengembalikan pada gambar. Dibasuh dulu gambarnya setan, gambarnya ini lewat
korbannya di kayu salib. Dia yang menjadi lebih buruk. Yesus menjadi sangat buruk. Yesus yang mulia menjadi sangat buruk di kayu salib. Saudara, tidak seperti manusia lagi, tidak seperti anak manusia. Seperti anjing babi, seperti setan untuk menanggung dosa. Untuk membenarkan kita. Sehingga kita bisa kembali pada gambar Allah Tritunggal. Membenarkan kita membasuh gambar anjing babi. Membasuh gambarnya setan. Untuk kembali pada gambar Allah. Itu selamat. Itu selamat dan diberkati. Selamat. Yesus menjadi buruk. Di kayu salib lebih buruk dari apapun. Tidak seperti manusia, seperti anjing babi, seperti setan. Untuk menghapus gambar anjing babi. Itu untuk menyelamatkan kita. Menghapus gambar anjing babi. Gambar setan di dalam kehidupan kita. Supaya bisa kembali pada gambar Allah itu kebenaran. Kebenaran. Jadi mobil rusak, nabrak, stop. Nabraknya stop. Diperbaiki. Rusak-rusaknya itu gambar anjing babi diperbaiki. Berhentilah, diperbaiki. Saudara, diperbaiki. Hidup benar dan diberkati Tuhan. Sudah stop gambar anjing babi, sudah ditanggung. Ayo kembali, mulai kembali pada gambar Allah Tritunggal. Amin. Nah, inilah Injil keselamatan. Tapi belum cukup baru cuma diperbaiki. Saudara, belum nyata gambar Allah Tritunggal. Kedua, cara yang kedua, 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Cahaya Injil, pemberitaan cahaya Injil kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Nah, ini saja gambaran Allah atau gambar Allah, wujud Allah. Itu saja pemberitaan cahaya Injil. Apa itu? Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman pengajaran yang benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Saja sama dengan makanan keras. Setelah susu harus ada makanan keras. Dilanjutkan bertumbuh. Tadi sudah dihapus gambarnya anjing babi. Sekarang mau dilukis gambarnya Tuhan. Bertumbuh namanya. Tadi sudah dihapus. Hidup benar tuh dihapus. Gambar-gambar anjing babi dihapus semua. Tapi belum ada gambarnya. Bahaya kalau cuma selamat diberkati. Belum ada gambarnya siapa. Balik lagi nanti anjing babi. Mengerti ya? Kalau cuma penginjilan penting loh. Tidak ada penginjilan, tidak ada saya. Tapi kalau cuma penginjilan selamat, diberkati, luar biasa, dahsyat. Oh, tidak ada gambarnya masih netral. Dihapus gambarnya ini. Bisa-bisa setan datang. Ayo tak lukis lagi yuk. Lukis lagi. Sebab itu lanjutkan. Sudah penginjilan harus ada pengajaran. Firman pengajaran. Yang benar, yang lebih tajam. Ini yang melukis gambar Allah Tritunggal. Ini firman pengajaran benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sama dengan makanan keras, sama dengan kabar mempelai. Kabar baik jadi kabar mempelai. Matius 25 ayat 6 itu, lihat mempelai datang. Ini kabar mempelai. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah. Ini kabar mempelai. Satu-satunya kabar pemberitaan firman yang dibutuhkan pada waktu tengah malam. Tengah malam itu akhir zaman. Tengah malam akhir zaman di mana dunia paling gelap. Di mana dunia ini paling gelap. Ya, paling jahat, paling najis, paling sadis, paling semuanya yang negatif. Yang negatif, paling gelap. Nah, ini butuh sinar. Butuh sinar, cahaya Injil, kemuliaan. Sinar laser. Lebih tajam dari pedang itu sinar laser. Dunia kedokteran sudah maju. Dulu operasi harus pisau. Sekarang bisa laser sudah. Lebih tajam dari pisau. Itu laser. Cuma sudah masuk di dalam. Ini semoga kita sinar cahaya Injil kemuliaan Allah yang adalah
kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Harus, yaitu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Dalam kemuliaan, sebagai raja segala raja, mempelai pria surga. Kepala itu raja, itu suami, mempelai pria surga. Untuk menyucikan dan mengubahkan, nah ini menggambar, melukis gambar Allah Tritunggal. Untuk menyucikan dan mengubahkan kita menjadi sempurna, sama mulia dengan Dia. Satu gambar dengan Allah Tritunggal. Sama dengan menjadi mempelai wanita surga yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Nah ini penting. Ayo sesudah kita selamat, yang belum baptisan dan lain, ayo nanti sebentar lagi kita akan adakan baptisan air. Saudara, ayo sungguh-sungguh. Saudara, kalau sudah percaya bertobat lanjutkan baptisan, jangan ini itu, jangan. Ini penentuan menghapus gambar. Dia dihapus dulu gambar. Umpama saudara melukis gambar anjing babi lalu mau melukis lagi gambar, wah kacau saudara. Dihapus dulu baru dilukis lagi. Amin. Dihapus dulu. Nah, dihapus inilah penginjilan. Percaya, bertobat, baptis air ini penentu. Menghapus gambar anjing babi, gambar setan dihapus. Dibenarkan kita. Kebenaran ini penentu. Saudara, kalau enggak masih ada gambar, jangan-jangan hidungnya masih enggak bisa ditutup. Nah, jangan-jangan. Nah, itu hidungnya. Babi suka cium bau busuk gitu. Nah, itu. Ya, oh sudah baik dia om, cuma suka gosip. sana. Nah, ini bahaya masih. Ini gambar babi masih ada. Saudara, gambar babi masih ada. Ayo hapus semua. Sungguh-sungguh hidup benar, baru dilukis lagi dengan cahaya Injil, dengan pedang, ditukik, diukir. Nah, gambarnya Allah Tritunggal. Sampai kita sama mulia dengan Dia. Ya, sempurna, mempelai wanita yang siap menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Nah inilah gunanya mendengar firman, bukan cuma ketawa-ketawa, senang-senang, bukan. Ayo mendengar firman, ayo yang jelek dihapus. Nah, sekarang dilukis lagi oleh Tuhan. Jadi saudara duduk begini cuma, ya duduk dengar firman, apa artinya? Nah ini sedang dilukis oleh Tuhan, amin. Satu waktu kita cuma, loh kok bisa ya? Dulu aku, loh kamu apa kok? Nah, sekarang, ya janganlah Pak, loh kok bisa ya? Nah inilah waktu duduk dengar firman sungguh-sungguh, kita sedang dilukis, amin. Sedang ditulis oleh Tuhan. Ini gunanya. Kalau terus dulu marah sekarang pukul, wah ya bukan dilukis setan. Ayo berdoa supaya dalam ibadah ada wujudnya. Firman itu bukan cuma untuk didengar. Satu waktu firman dilihat, amin. Dilihat wujudnya, itulah wujudnya gambar Allah Tritunggal dalam hidup kita. Memang belum sempurna kita, tapi sedikit demi sedikit. Ayo disucikan, diubahkan. Tapi hati-hati, ilah zaman ini tadi, hati-hati. Jago ada penolakan tadi 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Hati-hati ilah zaman ini. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 ya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Pikirannya telah dibutakan oleh ilah. Lah kalau buta tidak bisa lihat sinar. Pikirannya dibutakan, logikanya dibutakan oleh ilah zaman ini. Hati-hati. Saudara, hati-hati. Waspada, penghalang besar dalam penghalang terbesar dalam pemberitaan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata. Kabar mempelai cahaya Injil adalah ilah zaman ini, yaitu keras hati. Nah, keras hati. Saudara, itu sama dengan pikiran yang buta. Saudara, pikiran yang buta. Sama dengan zaman Musa dulu, muka terselubung. Nah, muka terselubung. Diselubungi waktu Musa bawa 2 loh batu kedua, saudara. Enggak kuat orang Israel karena Musa enggak sadar kalau wajahnya bercahaya. Dia bawa 2 loh batu yang kedua, setelah loh batu dipecahkan. Nah itu gambaran Yesus disalib. Dia bawa loh batu kedua. Ini gambaran kabar mempelai. Kabar baik sudah, kabar mempelai. Wah, mukanya bercahaya. Israel, aduh ampun, enggak kuat. Terpaksa diselubungi. Nah ini ilah zaman ini. Keras hati. Sama dengan keras hati, muka terselubung. Itu saja. Keras hati.
pikiran dibutakan, logika dibutakan. Oleh pengetahuan, oleh buta dia, tidak bisa lihat cahaya Injil. Sama dengan muka terselubung, sehingga tidak bisa melihat cahaya Injil, kemuliaan Kristus. Tidak bisa melihat cahayanya. Sama dengan menolak pedang firman, menolak kabar mempelai. Banyak terjadi. Sehingga binasa dia, tetap kembali pada gambar anjing babi. Gambar setan Tritunggal yang akan dibinasakan. Ini menolak kabar mempelai. Tidak mau dilukis oleh Tuhan. Tidak mau diukir wajahnya Tuhan. Tidak mau gambarnya Tuhan. Ya akan dilukis oleh gambarnya. Kembali ke anjing babi. Sudah selamat diberkati. Tapi tidak mau dilukis. Masih kosong. Tidak mau dilukis gambarnya Tuhan. Ya kembali dilukis gambarnya. Tidak ada netral. Tidak ada gambar bom. Sudah tidak perlu gambar-gambar. Ya. Dilukis gambar wayang nanti. Nah, itu gambar setan Tritunggal. Nggak boleh. Semua gitu, netral. Oh, kalau orang netral itu seperti nggak mau surga, nggak mau neraka, mau di mana? Ya di neraka pasti. Nggak boleh netral. Harus satu pilihan kita, amin. Harus satu, nggak boleh sama aja netral kita. Itu politik kalau netral. Kalau keyakinan itu satu, amin. Keyakinan satu. Jadi kalau hamba Tuhan bilang, oh kalau saya netral, bukan oh bagus bisa, bukan, tidak punya keyakinan. Tidak punya keyakinan. Coba kalau saudara mau kuliah, yo kamu mau jurusan apa? Netral. Coba kalau mau kuliah lah netral. Nah, ayo, ini rohani sulit mungkin. Kalau rohani, gimana netral? Ayo sekarang kuliah, jurusan apa kamu? Umpama apa? Masuk fakultas apa? Nah, kedokteran. Ada kedokteran gigi, ada ini, ada kedokteran, ada apa macam-macam. Hukum, ada hukum pidana, hukum acara. Jurusan apa? Netral saja, Pak. Mau kuliah berapa? Ya, enggak bisa. Netral itu politik. Tapi kalau keyakinan satu, amin, harus pilih satu. Itu keyakinan. Harus pilih satu. Kalau saya sama aja, bukan bagus. Oh hamba Tuhan, bijaksana. Sini enggak apa-apa, sini boleh. Bagus, merangkul, bukan politik. Tapi kalau yakin satu, keyakinan itu satu. Ya, ayo kita juga keyakinan satu. Semoga kita bisa mengerti. Ya, ini waspada, tidak bisa melihat cahaya. 2 Korintus 3:18. Tapi kalau bisa melihat hati yang lembut, nah ini hati lembut. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Nah, muka tidak berselubung sama dengan hati yang lembut. Nah, bukan hati keras lagi. Muka tidak terselubung sama dengan hati lembut. Bisa mencerminkan, memandang cermin kemuliaan Tuhan. Mencerminkan kemuliaan Tuhan itu sama dengan memandang cermin kemuliaan Tuhan. Cermin ajaib. Jadi kabar mempelai, pengajaran yang benar itu cermin ajaib. Cermin ajaib. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Ini yang baik. Muka tidak terselubung sama dengan hati lembut, dapat melihat, saja, dapat bercermin, dapat melihat atau bercermin pada firman pengajaran dan kabar mempelai, yaitu cermin ajaib. Dapat melihat cermin ajaib sama dengan bercermin, dapat bercermin pada firman pengajaran yang benar, kabar mempelai. Apa kalau mandang cermin? Nah, kita bisa melihat buruknya kita. Kita bisa melihat buruknya kita. Kekurangan-kekurangan kita. Dan kita bisa melihat mulianya Tuhan. Mulianya Tuhan. Coba seringkali kita renungkan. Aku gini, tapi Tuhan kok masih begini. Nangis gitu. Betapa mulianya. Betapa agungnya. Kita bisa melihat buruknya kita. Najisnya kita. Kita bisa melihat mulianya Tuhan. Di saat itu terjadi keubahan hidup. Yang buruk dari kita diserap oleh Tuhan. Diambil oleh Tuhan. Yang mulia dari Tuhan diberikan kepada kita. Dilukiskan. Diukirkan kepada kita. Amin. Digambarkan kepada kita. Itu cermin aja. Makanya berdoa.
Supaya pemberitaan firman tidak main-main. Saya sebagai gembala tidak main-main. Ini bertanggung jawab. Saudara duduk ini mau diapakan? Apa cuma dibuat emosinya ketawa. Wah, pulang. Satu waktu gambarnya siapa kita pulang? Ini seorang gembala tanggung jawab besar di hadapan Tuhan. Bukan cuma bangga, banyak, silakan. Tapi digambar siapa ini? Jemaat ini gambarnya. Lebih dulu saya. Saya digambar siapa? Kalau saya digambar setan, jangan harap jemaat digambar Tuhan. Itulah seorang gembala. Bukan main-main. Tuhan tolong, ayo berdoa. Sungguh-sungguh. Masing-masing, sama-sama. Gembala digambar Tuhan, kita digambar Tuhan. Amin. Digambar Tuhan. Jangan digambar setan. Ayo, pandang cermin. Kita lihat mulianya Tuhan. Bagaimana ya? Masa bisa aku sebegitu mulia? Betapa buruk. Bisa. Kalau kita mau serahkan yang buruk, yang mulia akan masuk. Itulah namanya keubahan hidup. Sehingga ini kita bisa melihat buruknya kita bisa melihat mulia Tuhan. Sehingga kita bisa menerima kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Sama dengan keubahan hidup yang semakin besar. Kita bisa menerima kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Keubahan hidup yang semakin besar. Sampai sama mulia dengan Tuhan. Sama dengan kembali kepada gambar Allah Tritunggal. Kembali pada gambar Allah Tritunggal. Jangan putus asa. Ya saya bercerita apa adanya. Seringkali saya ini berdoa, haleluya. Aduh, kok masih begini aku gembala ini. Aduh, sungguh ini. Masih banyak kekurangan. Makanya butuh firman. Saya bahagia menyampaikan firman bukan untuk antam-antam orang, saya sendiri. Saya sering kali, istri saya sampai menghibur, sudah Pak. Aku kok masih begini sih. Masih sadar banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Tapi saya percaya dengan adanya cahaya Injil kemuliaan masih bisa terjadi keubahan. Keubahan hidup. Keubahan hidup. Setiap saya melayani, mohon maaf ya, melayani orang meninggal dunia, jemaat. Saat itu saya banyak belajar dari yang meninggal. Ada yang bersaksi begini. Kalah aku masih. Kalau aku mungkin tidak sampai di situ. Belajar juga. Karena saya tahu jemaat itu disinari oleh Tuhan. Firman-Nya sudah menjadi praktek, kesaksian. Amin. Itu dari firman. Kalau tidak dari firman, tidak bisa. Tidak bisa. Mana ada orang sakit, sudah sakit parah mau ibadah. Mana? Sedang tidak sakit aja cari alasan tidak ibadah. Kalau sakit mau ibadah itu artinya apa? Kekuatan siapa? Cahaya Injil. Amin. Kekuatan firman. Nah itu yang saya pelajari. Jangan sampai aku ya sehat-sehat tidak mau ibadah. Jangan sampai. Belajar banyak belajar. Dia tidak mengeluh. Aku masih. Salah lagi. Ini firman yang sudah menjadi kenyataan. Pelajaran juga bagi saya. Kesaksian. Makanya jangan ragu bersaksi. Yang baik bersaksi. Jangan aku Tuhan bersaksi untuk Tuhan. Ya, semoga kita bisa. Banyak belajar kita. Karena banyak kekurangan kita. Ya, semoga kita bisa mengerti. Saja. Ayo sebagai contoh. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 5. Bagaimana sinar bekerja. Jangan putus asa. Orang yang jahat. Kalau jahat tuh pasti najis. Itu. Bisa dipakai oleh Tuhan. Saulus bisa menjadi Paulus. Karena kena sinar. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 5. Sementara itu berkobar hati Saulus untuk mengancam membunuh murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. 2. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ini 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara berkata kepada, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Daripada rebah tanpa firman, binasa. Lebih baik rebah ke tanah karena pukulan firman.
Sampai rebah, aduh aku kok terus datang merokok, datang mabuk, aduh apa ini firman ini. Lebih baik, amin, lebih baik daripada dibiarkan firman, oh saudara hebat, dahsyat, rebah satu waktu tidak bangkitlah. Tapi kalau sekarang rebah ke tanah mengakui seharusnya, kena sinar rebah, aduh Tuhan, bukan aduh kenapa firman-Mu bukan, kenapa aku masih begini, tolong Tuhan. Amin. Ya tolong Tuhan. Nah, ini Saulus rebah ke tanah. Dan kedengaranlah olehnya suatu suara berkata kepada Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Semoga Tuhan menolong kita. Jadi Saulus kena sinar kemuliaan Tuhan. Cahaya Injil kemuliaan, sekarang firman pengajaran. Menjadi Paulus. Saulus menjadi Paulus. Saulus ini pelayan. Saulus pelayan Tuhan. Dia pelayan Tuhan yang melayani tanpa cahaya Injil. Nah, ini yang bahaya. Tanpa firman pengajaran yang benar. Tanpa cahaya Injil. Kemuliaan Kristus. Tanpa sinar. Nah, kalau tanpa sinar itu gelap. Bahaya. Kelihatan berkobar-kobar. Saulus berkobar-kobar tapi gelap. Berkobar tapi tidak tahu arah, dia nabrak sini nabrak. Wow, dia dipakai berkobar tapi tidak ada sinar. Gelap. Ya, kelihatan berkobar-kobar tapi gelap. Sama dengan ditandai kebencian, ditandai kepahitan. Ini Saulus dendam, benci kepada orang-orang yang di jalan Tuhan dalam pengajaran benar. Wah, dia benci, dia iri, dia benci. Saudaraku, kalau jahat, pahit, itu kebencian itu, saudaraku, kepahitan, kalau pahit pasti ada jahat, hati-hati. Kalau ada benci, ada iri, ada dendam, ada jahat. Jahat itu uang, keinginan akan uang, kikir serakah. Pasti ada najis, 3 ini triple. Itu setan Tritunggal. Kalau ada pahit, nah saudaraku, pasti ada jahat, uang larinya. Antikris jahat, kikir serakah. Pasti ada najis, pasti itu setan najis. Semoga kita mengerti. Hati-hati. Ini Saulus melayani tapi tanpa cahaya. Tanpa cahaya. Pasti ada pahit, jahat, najis sehingga memiliki gambar setan Tritunggal. Dikuasai setan. Memiliki gambar setan itu. Menjadi antikris dia. Memburu anak-anak Tuhan, dia mau membunuh, menjadi antikris yang akan dibinasakan oleh Tuhan selama. Itu Saulus, hati-hati, pelayan Tuhan Saulus. Bukan melayani siapa, melayani Tuhan, tapi sayang tanpa firman pengajaran benar, malah menolak jalan Tuhan, pengajaran yang benar. Tanpa sinar, gelap, ini bahaya sekali. Justru itu yang menjadi antikris. Yang salah dia dukung, yang benar dia tolak. Nah ini antikris. Ini sangat berbahaya hari-hari ini. Tapi bersyukur Saulus bisa menerima sinar dari surga, dari langit, dari surga. Kabar mempelai itu wahyu dari Tuhan, dari surga. Saulus bisa menerima sinar dari surga, cahaya Injil kemuliaan. Sekarang kabar mempelai, wahyu dari Tuhan. Sehingga mengalami keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani, manusia mulia seperti Yesus. Sedikit demi sedikit sampai sama mulia dengan Yesus. Kembali kepada gambar Allah Tritunggal. Ini Saulus. Sudah, ayo kita siapa? Saulus sudah jahat, najis, pahit. Setan Tritunggal gambarnya. Tapi kalau masih mau disinari, masih bisa diubahkan. Amin. Masih bisa dilukis menjadi gambar Allah Tritunggal. Tandanya ayat yang Kisah Rasul 9, 8-9. Kisah Rasul 9 ayat 8-9. Saulus bangun dan berdiri. Lalu membuka matanya. Tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Ini tandanya orang diubahkan. Tanda orang diubahkan oleh kabar mempelai cahaya Injil kemuliaan. Firman pengajaran yang benar, yang keras, yang lebih tajam dari pedang. Tidak bisa melihat selama 3 hari.
Begitu kena sinar, wah, tidak bisa lihat dia 3 hari. Tidak bisa lihat 3 hari. Artinya sekarang, tidak menggunakan pandangan daging lagi. Dulu, wah kejar itu, pandangan daging. Ini kan sedikit masih, jalan Tuhan itu sedikit. Yang banyak ya, yang lain-lain itu. Wow, kita golongan yang banyak, ayo kejar. Pandangan daging, banyak sedikit. Bukan benar salah. Kalau pandangan daging banyak sedikit, kaya miskin, pandai bodoh, itu pandangan daging. Tapi kalau pandangan salib 3 hari, benar atau tidak benar. Iya atau tidak. Nah, itu pandangan salib, pandangan rohani. Jadi tidak lagi menggunakan pandangan daging, tetapi menggunakan pandangan salib. Pandangan salib. Dia bisa tahu benar dan salah, itu pandangan salib. Bukan banyak sedikit. Wow, kami golongan banyak pasti benar. Ayo serbu yang sedikit. Jangan. Kami golongan pandai pasti menang. Itu bodoh-bodoh itu. Tidak ada gelarnya semua itu. Bodoh-bodoh itu. Kami pasti menang. Salah. Itu pandangan daging. Tapi kalau pandangan rohani. Benar dan saya bisa tahu. Ya aku salah. Aku salah ternyata. Dia yang benar. Biar cuma 1 orang dia yang benar. Aku salah. Itu pandangan salib. Amin. Pandangan salib. Ya, tidak menggunakan pandangan daging. Tapi pandangan salib. 1 Timotius 1 ayat 6. 1 Timotius 1 ayat 6. Dia yang merasa hebat tadi, punya gelar juga, Saulus hebat. Tapi sekarang apa setelah pandangan rohani? Tapi 1 Timotius 1 Timotius ya, betul. 1 Timotius, sebentar saya cari. 1 Timotius pasal 1 ayat 16 ya, maaf ayat 16 ya. 1 Timotius 1 ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa loh. Tadi paling benar, kejar. Bunuh. Kita banyak, pasti benar kita. Ayo bunuh. Habisin. Tapi sekarang aku yang paling berdosa. Yesus Kristus menunjuk seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka. Yang kemudian percaya kepada mendapat hidup kekal. Ini pandangan rohani, pandangan salib. Pandangan salib, berani mengaku sebagai orang paling berdosa. Ini pandangan salib, pandangan. Tadi mengaku orang paling benar, banyak itu benar. Ayo serbu yang sedikit. Nah, sekarang tidak lagi banyak sedikit, kaya miskin, tua muda, tidak. Benar atau salah? Yang benar yang mana? Yang salah yang mana? Itu pandangan salib. Ternyata aku salah, malah aku paling berdosa. Berani mengaku sebagai orang paling berdosa. Sama dengan mengaku dosa kepada Tuhan sesama. Jika diampuni tidak berbuat dosa lagi. Hidup benar. Tidak menghakimi. Kalau paling berdosa siapa lagi yang mau dihakimi? Itu ada orang berdosa ini gini. Siapa lagi mau dihakimi? Dia paling berdosa. Tidak menghakimi orang lain. Dan menjadi contoh teladan iman bagi orang lain. Ini pandangan salib. Ini keubahan hidup. Tadinya dia melihat salah orang lain, melihat ini. Sekarang melihat salahnya sendiri. Aku paling berdosa. Artinya bisa mengaku dosa kepada Tuhan sesama. Jika diampuni jangan berbuat lagi. Hidup benar. Tidak menghakimi orang lain karena dia merasa paling berdosa. Dan menjadi contoh teladan iman bagi yang lain. Teladan iman bagi yang lain. Menjadi contoh atau teladan iman bagi yang lain. Ini keubahan tandanya. Tidak bisa melihat 3 hari. Pandangan dirubah. Sekarang ayo kalau masih banyak sedikit, kaya, berkat banyak, berkat sedikit. Jangan, itu pandangan daging. Kalau kita ibadah cuma diarahkan, kita diberkati banyak. Itu daging. Itu Saulus masih. Ayo Paulus, bukan berkat, tidak berkat biar aku miskin. Tapi aku benar, itu pandangan salib. Amin. Pandangan kepada Tuhan. Jangan dibodohi kita. Jangan dibodohi. Ya semoga diberkati tapi hidup benar. Amin. Nah, itu. Puji Tuhan. Tapi kalau miskin pun hidup benar, itu sudah benar. Itu pandangan salib. Itu sudah keubahan hidup. Itu sudah digambar Allah Tritunggal. Mulai digambar. Kalau kaya digambar, buktinya digambar apa? Kaya kami diberkati. Loh, orang di luar Tuhan lebih berkatnya.
Wah kami pandai om, lah orang di luar Tuhan lebih pandai. Wah gereja besar om ribuan. Aduh orang di luar Tuhan. Tuh kumpul di Monas sampai berapa itu. Aduh sampai tidak bisa dihitung. Sampai tidak bisa dihitung. Jangan, bukan itu. Benar, tidak benar itu. Kalau tidak benar ngaku. Diampuni, jangan berbuat dosa, jangan menghakimi orang. Menjadi teladan iman. Hidup benar menjadi teladan iman. Amin. Teladan iman itu kebenaran. Ini berubah. 1. B. Dikit lagi. Tidak makan, tidak minum 3 hari. Tadi tidak melihat pandangan. Tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Artinya, tidak mengandalkan kekuatan daging. Tidak mengandalkan kemampuan, kekuatan daging. Yaitu kepandaian, kekayaan, kedudukan. Itu biasanya yang diandalkan. Saulus ini, pandai dia sarjana. Dia punya kuasa, minta surat kuasa, kedudukan. Dia punya semua. Tadinya. Sekarang, tidak makan, tidak minum, lemas. 3 hari cukup lemas sudah. Ya, cukup lemas? 1 hari aja lemas 3 hari sudah cukup lemas. Dia tidak menggunakan kekuatan daging. Tidak menggunakan kepandaian, kekayaan, kedudukan. Tetapi mengandalkan Tuhan. Amin. Mengandalkan Tuhan. Sama dengan penyerahan diri sepenuh kepada. Sudah menyerah. Tidak makan, tidak minum 3 hari ya menyerah sudah. Menyerah sepenuh kepada Tuhan. Penyerahan diri sepenuh pada Tuhan. Ini keubahan hidup. Prakteknya, penyerahan diri. Tidak mengandalkan lagi kepandaian, logika, kekayaan, kedudukan. Hanya menyerah, terserah Engkau Tuhan. Prakteknya, Kisah Rasul 9:15. Kisah Rasul 9:15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Bukti menyerah. Sudah tidak mengandalkan apa, sudah terserah Engkau Tuhan. Saulus dipilih Tuhan menjadi Rasul Paulus untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Kita diangkat menjadi imam dan raja-raja untuk dipakai Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Nah ini ya, ayo yang belum melayani berdoa supaya bisa melayani. Dipakai, diangkat menjadi imam raja untuk dipakai Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus. Nah yang sudah melayani 1 Timotius 1:12 ini kita contoh Saulus yang sudah menjadi Paulus. 1 Timotius 1:12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada. Kalau kita sudah diangkat menjadi imam raja dengan jabatan pelayanan apa saja, gembala, pemain musik, sangkur, apa saja, kita harus setia dan berkobar-kobar. Setia dan dapat dipercaya dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sampai garis akhir. Ini perjuangan kita. Setelah diangkat jadi imam raja, maka kita harus setia berkobar, setia dan dapat dipercaya dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita. Sampai garis akhir. Sampai mendapat mahkota mempelai. Amin. Itu 2 Timotius 4 ayat 6-8. Darahku sudah tercurah Rasul. Tapi aku sampai garis akhir mengenai diriku, darahku mulai tercurah. Dan sebagai persembahan kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagi mahkota kebenaran dan seterusnya. Mahkota mempelai. Mendapat mahkota mempelai. Ini yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan yang pertama. Ayo setia. Yang sudah loyo ayo. Kenapa loyo? Mau menggunakan kekuatan sendiri. Mau menggunakan kekuatan sendiri. Loyo. Saya menyampaikan firman juga. Pernah satu waktu, masa ini. Di waktu kebaktian kaum muda itu, di Ngawi. Saya diperintahkan umpong kamu kaum muda. Ya. Saya bergumul, Tuhan tunjukkan ini. Kitab keluar, enggak usah lah. Enggak mau, aku mau yang ini. Hilang sepatu saya.
Susah kalau menggunakan kekuatan sendiri, susah, hilang. Jangankan mau khotbah pakai sepatu enggak ada. Hilang. Enggak punya uang saya waktu itu pengerja, enggak ada uang. Hilang. Sepatu dikasih oleh ipar. Ipar laki, sepatunya sudah enggak cukup, mungkin kasih saya 5 cm anunya kelebihan. Nah, sudah 5 cm kelebihan, jalan saya cuma begini. Bukan sombong, kalau begini ceplok lepas. Sakit paha kalau jalan jauh. Sudah gitu dicuri lagi loh. Bayangkan. Nah, sudah saya bergumul terus. Sudah sampai ya Tuhan, saya kitab Keluaran aja. Sudah. Nah, malam hari habis kebaktian terakhir, nah, besok pagi itu, kebaktiannya pagi. Kebaktiannya jam 9 pagi. Itu kaum muda terakhir. Ini kebaktian umum terakhir. Oh, saya dapat berkat. Berapa itu? Nah, sudah tapi jam 9. Nah, toko di Ngawi namanya kota kecil kan mau tutup. Saya cepat antar aku cari sepatu. Oh, pintu apa itu? Pintu harmonika. Harmonika itu ya. Nah, cet. Saya pegang. Sudah gini, cet. Pak minta tolong Pak. Oh iya masuk, boleh. Beli. Nah, sudah bisa khotbah. Waktu mau khotbah datang lagi sepatu saya. Waduh sudah. Nah, mau gunakan kekuatan sendiri. Logika biar bagus, biar ini. Enggak bisa. Harus menyerah sama Tuhan. Amin. Menyerah. Aku enggak bisa apa-apa. Menyerah pada Tuhan. Nah ini Saulus. Menyerah sepenuh pada Tuhan. Ayo. Setia sampai garis akhir. Ya. 1 Timotius 1 ayat 17. Praktek kedua. Kalau sudah menyerah. Bukan cuma melayani, sampai menyembah Tuhan. 1 Timotius 1, hormat dan kemuliaan sampai selamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Menyembah Yesus Sang Raja, mempelai pria surga. Menyerah sepenuh, menyerahkan hidup sepenuh. Mengangkat 2 tangan kepada Tuhan. Nah, ini sampai menyembah, puncak ibadah pelayanan. Sampai bisa menyembah Yesus Sang Raja mempelai pria surga. Percaya mempercayakan diri sepenuh kepada Dia. Mengangkat 2 tangan kepada Dia. Maka Tuhan Sang Raja mempelai mengulurkan 2 tangan kuasanya kepada kita. Amin. 2 tangan kuasa. Hasilnya terakhir 2 ayat selesai. Yesaya 43 15 16. Yesaya 43 15. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu. Rajamu yang menciptakan Israel. Raja, pencipta Israel, pencipta langit bumi. Begini firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air hebat. Loh ini. Ya, di sini. Ini Yesaya 43 ini kuasa penciptaan untuk menciptakan jalan di tengah laut. Waktu itu Musa dan Israel menghadapi kelemahan, kemustahilan secara jasmani. Ke depan laut, belakang Firaun, kiri kanan tidak bisa, mati. Tidak bisa lagi. Nah ini kelemahan. Ayo sekarang kelemahan, kemustahilan ekonomi, penyakit dan lain-lain. Ayo, masih ada harapan kepada Tuhan. Kalau sudah buntu, tinggal penyerahan pada Tuhan. Amin. Musa, ulurkan tangan Musa. Ulurkan tangan. Musa ulurkan tangan. Terserah Tuhan. Tuhan ulurkan tangan kuasa. Kuasa penciptaan, kuasa Sang Raja, kuasa penciptaan. Mampu menciptakan jalan di tengah laut. Sama dengan kuasa untuk menyelesaikan segala masalah yang mustahil. Membuka pintu-pintu di dunia. Kuasa untuk pemeliharaan secara ajaib di tengah kemustahilan. Mati mestinya, tapi hidup dipelihara. Ayo, mungkin ekonomi mati ini dipelihara. Dan kuasa untuk memberi masa depan, bisa jalan ke depan. Memberi masa depan yang berhasil indah. Kaum muda, itu saja. Ayo ikuti, mau digambar oleh Tuhan. Lewat penginjilan hidup benar, sudah dihapus gambar-gambar yang tidak baik. Sekarang lewat pengajaran sedang diukir, diubahkan seperti Saulus. Pandangan dulu, jangan pandangan daging. Yang banyak, yang ini, yang cantik, jangan. Mau jodoh, jangan yang cantik, yang ini. Pandangan rohani, pandangan rohani. Yang benar.
Kalau tidak benar ngaku. Jangan berbuat lagi, jadi teladan. Yang itu pandangan. Kemudian kekuatan, ayo mau dipakai Tuhan, terserah Tuhan dipakai. 3, penyerahan seluruh hidup. Menyembah Sang Raja, dia buka jalan. Satu lagi, Yesaya 6 ayat 5-7. Yesaya 6, 5-7. Yesaya 6. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang najis bibir. Aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Yesaya menghadapi kelemahan, kemustahilan secara rohani, najis bibir. Kalau najis bibir berarti najis semua itu. Mulut ini deteksi. Kalau mulut jahat ya jahat semua dari hati. Mulut najis semua dari hati. Mau mulut pahit, waduh ini pahit semua hidupnya. Itu mulut deteksi. Semua ini najis. Tapi bersyukur ketika melihat Sang Raja, maka Yesaya mendapat keubahan itu. Bibirnya disentuh dengan api dari mezbah. Ini kuasa penyucian. Kuasa penyucian. Ini kelemahan rohani. Ada kuasa penyucian lidah. Kuasa penyucian lidah. Pembaharuan lidah. Sehingga bisa berkata benar, baik. Bisa bersaksi. Ya, bisa bersaksi, bisa menyembah Tuhan. Itu saja. Kelemahan rohani, kelemahan jasmani, Sang Raja bisa menolong kita. Sampai kalau Tuhan datang kembali kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti Dia. Tidak salah dalam perkataan Yakobus 3 ayat 2. Tidak salah dalam perkataan. Kita terangkat di awan-awan. Hanya berseru haleluya, haleluya. Menyambut kedatangannya kedua kali di awan. Ayo, Sang Raja ada di tengah kita. Mempelai ada. Kalau ada kabar mempelai, ada mempelai di tengah. Apa kelemahan kita? Apa kelemahan kita? Ada lagi terakhir Lukas 23, suku. Penjahat melihat Sang Raja. Penjahat yang disalib. Ayo, penjahat disalib melihat Yesus Raja. Hari ini engkau di Firdaus. Mungkin seperti penjahat sudah gagal, sudah malu, sudah takut, sudah najis, sudah jahat, sudah hancur, sudah semua. Tapi kalau masih bisa melihat Sang Raja, masih bisa digambar oleh Tuhan. Amin. Masih bisa digambar. Gagal total, hancur, putus asa, apa itu penjahat itu? Najis, kotor. Menyembah, saya banyak kekurangan, kelemahan. Haleluya. Dia masih bisa menggambar kita untuk layak masuk Firdaus. Amin. Kembali pada gambar Allah Tritunggal. Masuk Firdaus, masuk Yerusalem baru. Kekal selamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo kita bangkit berdiri. Ketika aku lemah, Dia datang. Ayo, kelemahan apa saja, sembah Dia, Yesus Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Ketika ku lemah, 105. Ketika 104. Ku lemah, Dia datang. Ketika kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus, ku cinta Kau. Jangan ragu, jangan bimbang, hanya satu. Ku puji Kau, Yesus. Ku serah, agak naik, hidupku, Yesus ku sembah Kau. Yesus ku sembah. Ketika ku lemah, naik satu. Ketika ku lemah, Dia datang.
Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia atur. Yesus, ku cinta Kau. Serukan sungguh-sungguh, biarpun masih anjing babi, masih seperti penjahat, seperti Musa dalam kesulitan kelemahan. Ku serahkan hidupku, Yesus, ku sembah Kau. Kor sekali lagi, Yesus, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Haleluya, tidak ada yang lain. Yesus, ku serahkan hidupku, Yesus, ku sembah Kau. Dengan tundukkan kepala. Apa kebutuhan kita? Kelemahan jasmani, kelemahan rohani, mau diukir. Kembalikan saya pada gambar-Mu. Terlalu jahat, najis, atau sudah seperti penjahat, sudah gagal, hancur, tidak ada lagi. Masih bisa Dia melukis kita, menyinari kita, seperti Saulus jadi Paulus. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi, sekali lagi, tundukkan kepala. Kalau ada yang mau mengangkat dua tangan, terserah Engkau Tuhan. Saya serahkan hidupku sepenuhnya. Haleluya, haleluya. Mungkin suami tidak tahu, istri, anak, orang tua tidak tahu, kakak adik tidak tahu. Kesempatan Yesus yang tahu. Haleluya. Haleluya. Kau muda, serahkan, jangan ragu. Mungkin mata melihat penjahat, jangan ragu. Yesusku, serahkan hidupku. Kita sembah Dia. Kalau tidak kuat, sebut Yesus saja. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Yesus, ya lawaka. Ini kami, ini hamba Tuhan. Masih ada gambar yang tidak baik Tuhan. Gambar penjahat, gambar anjing babi, gambar setan. Oh, haleluya. Tolong kami. Masih ada kemustahilan yang kami hadapi. Masih ada kesusahan dan lain-lain. Oh, ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Ya lawasa. Jamah kami, pegang kami Tuhan. Tangan kuasa-Mu bekerja Tuhan. Tangan kuasa Sang Raja bekerja di tengah kami. Ya Allah, 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 jamah kami, ukirkan kami Tuhan, ukir kami Tuhan. Ya Allah,
Terima kasih. Haleluya. Sampai pulang dengan wajah berseri Tuhan. Terserah Engkau Tuhan. Engkau lakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih. Wajah berseri. Sampai satu waktu wajah mulia seperti Engkau. Untuk menyambut kedatangan-Mu kedua kali. Terima kasih, turunkan tangan. Tetapkan firman-Mu, tetapkan keyakinan kami kepadamu. Tidak goyah sedikit pun hari-hari terakhir ini Tuhan. Engkau sudah hampir datang kedua kali. Siapkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita memberi persembahan untuk kebaktian persekutuan di Tanah Toraja. Ya, pada tanggal 8, 9, 10 Agustus yang akan datang. Juga untuk Malang dan seterusnya. Tuhan memberkati kita semua. Tetap tadi, ya, mari. Segera. Haleluya. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika Ku perlu, Dia ada. Ketika ku jatuh, sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Kur. Yesus, ku cintakan. Yesus, ku pujikan. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembahkan. Puji Tuhan. Kebaktian kita Senin, Rabu, Jumat pagi jam 5 doa pagi disiarkan langsung. Sekarang banyak yang buka YouTube juga bisa, semua HP juga bisa. Sebelum memulai suatu, ayo doa bersama-sama. Sudah ya, nah, sudah lebih banyak lagi yang ikut ini. Sudah ya, ayo bersama-sama. Oh iya, formulir itu belum ya. Selasa harus dibagi itu ya. Baik. Kemudian hari Selasa kebaktian doa penyembahan 5/4 dimulai puasa jam 9, jam 12, 5/4 puasa. Sudah ya. Kita doa puasa. Oh, Selasa Bible Study. Oh. Bu. Ya. Iya, baik. Jadi Selasa doa malam, berarti doa semalam suntuk. Ya, doa semalam suntuk Selasa setelah Bible Study. Kemudian Kamisnya doa puasa. Doa puasa. Ya. Baik, karena ada waktu lagi untuk ke Toraja ya. Maraton kita sedikit ya, baik. Selasa doa semalam suntuk, Kamis doa puasa 9, 12, kemudian 5/4. Yang tidak puasa boleh tetap datang kebaktian doa penyembahan ya, tetap. Kemudian Sabtu kaum muda remaja jam 5/4. Ajaklah kaum muda datang pada itu. Minggu semacam ini. 6-10 kebaktian umum dan sekolah minggu jam 10. Ajak sekolah minggu juga datang pada Tuhan. Doa untuk sekolah minggu. Seba hari Senin ke Udayana Bali mengikuti lomba debat. Ya. Vanu Blitar sakit panas. Ya. Doa yang berulang tahun 29 sampai 6 Agustus 29 Juli. Eliasar sekolah minggu 29. Yokebet Velani Chandra hari ini 30. Bapak Daud Yasin 31. Bapak Agus Mujoko 1 Agustus, Ibu Musrifah Nurhaningsi, Ibu Hirno 1, Bapak Haryono 1, Bapak Agus Mulyawan 1, Ibu Liliwati, Ibu Waryanto 2, Ibu Yovia Agustina, Ibu Andres 3, Janis Yosian 5, Besaliar Fajar Luista 5, Bapak Matius Aritonang 5, Tabita Dia Agustina 6. Baik, Tuhan memberkati. Sesudah ini, jika Bapak Ibu berkenan, kita ke gotong royong sebentar untuk pemberangkatan jenazah almarhumah Ibu Fitriah, menantunya Pak Kusno, menantunya Bapak Kusno yang sudah dipanggil Tuhan ya Pak kemarin ya, sudah dipanggil Tuhan kemarin
hari ini. Tapi di gotong royong cepat, ya. Jadi harus cepat. Yang parkirnya yang tidak pergi ke gotong royong, saya mohon dengan hormat mengalah dulu. Parkir tetap jangan keluar dulu. Jadi yang mau ke gotong royong cepat keluar. Karena di sana mungkin 10 menit sudah langsung ke pemakaman. Karena saya harus ke Surabaya. Ya, baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama ruang B, ya, ruang B. Baik. Sesudah itu akan kesamaan. Ya, baik, Tuhan berkati. Mari kita bangkit. Kami berdoa buat yang sakit, Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu yang disebut nama atau tidak, ampuni kami. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Demikian juga Tuhan tolong kiranya Tuhan yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok dan selanjutnya beri panjang umur. Kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sekolah minggu nanti Engkau berkati, buka firman, buka jalan, gerakkan anak-anak-Mu datang kepadamu. Yang bekerja berkati, buka jalan. Yang sekolah kuliah berikan hikmat pertolongan. Menghadapi apapun lulus dengan baik, nilai merosot, tolong semua mujizat terjadi. Yang mencari pekerjaan Tuhan tolong. Segala pengorbanan anak-anak-Mu Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat, jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami tiba di rumah dengan selamat, baik dalam kota, luar kota semua. Dan kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Keluarga almarhumah Ibu Fitria, suami, anak, juga orang tua, kakak adik semua, berikan penghiburan dari surga. Acara-acara Engkau tolong semua berjalan lancar, semuanya baik, mujizat selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.